Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini informasi terkait permasalahan Arteria Dahlan ya. Saya bacakan saja dulu dari media online muslimtrend.com dengan judul punya imunitas. Polisi sebut Arteria Dahlan tak bisa dipidanakan. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan tidak bisa dipidanakan terkait dugaan kasus ujaran kebencian berbau isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Hal ini dipastikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Endra Julpan yang telah mendapat limpahan laporan dari Polda Jawa Barat terkait dengan pernyataan Arteria Dahlan. Berdasarkan keterangan ahli, berdasarkan ketentuan undang-undang yang diatur dalam pasal 224 Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 terhadap saudara Arteria Dahlan dapat disampaikan tidak dapat dipidana. Saya ulangi, tidak dapat dipidanakan, kata Kombes Polisi Julpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 4 Februari 2022. Menurut Kombes Julpan, usai pihaknya melakukan gelar perkara dengan melibatkan ahli bahasa dan ahli hukum dan menghasilkan kesimpulan bahwa Arteria tidak bisa dituntut sesuai dengan pasal 224 Undang-Undang 17 tahun 2014 pun juga terkait sangkaan di Undang-Undang ITE. Kombes Julpan menyebut Arteria Dahlan tidak terbukti melanggar. Sebab dalam rapat tersebut Julpan menyebut Arteria Dahlan berkomunikasi dengan bahasa resmi, yakni bahasa Indonesia. Dalam konteks penyampaian saudara Arteria Dahlan, yaitu dalam sebuah rapat resmi yang harus menggunakan bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia. Dalam hal ini diatur dalam pasal 33 Undang-Undang 24 tahun 2009 tentang bendera bahasa dalam bank negara. Di antaranya, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi, kata Kombes Julpan. Bukan hanya soal di atas, Arteria Dahlan juga selamat akibat adanya hak imunitas yang dimiliki setiap anggota DPR RI. Kemudian terhadap saudara Arteria Dahlan sebagai anggota DPR RI, yang bersangkutan juga memiliki hak imunitas sehingga tidak dapat dipidanakan pada saat yang bersangkutan mengungkapkan pendapatnya pada saat forum rapat resmi, terangnya. Dengan begitu dapat diartikan Arteria tidak terjerat kasus pidana apapun. Sebaliknya, Kombes Julpan meminta kelompok masyarakat yang merasa keberatan untuk melapor ke Majelis Kehormatan Dewan di DPR. Kepada masyarakat ataupun pelapor kiranya dapat melaporkan hal ini kepada DPR RI, di mana dalam hal ini ada mekanisme untuk melaporkan anggota DPR RI, khususnya yang terkait akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPR RI, yang kepada MKD atau Majelis Kehormatan Dewan yang bisa dilakukan masyarakat. Demikian Kombes Julpan. Kasus dugaan SARA mencuat ketika Arteria memprotes penggunaan bahasa Sunda oleh Kepala Kejaksaan Tinggi saat rapat kerja Komisi 3 dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di DPR pada tanggal 17 Januari 2020 lalu. Kritik sedikit Pak JA, ada kajati Pak, dalam raker itu ngomong bahasa Sunda, ganti Pak itu, tegas Arteria dalam rapat kerja. Ucapan Arteria membuat kegaduhan. Banyak kelompok masyarakat melaporkan dirinya ke polisi. Namun tak berselang lama,
Arteria meminta maaf kepada publik. Nah, demikian saudaraku terkait pernyataan masalah Arteria Dahlan. Ini kita baru tahu ya, ternyata salah satu alasan yang kuat kenapa Arteria Dahlan tidak bisa dipidana karena ternyata memiliki hak imunitas sebagai anggota DPR RI. Jadi dalam artian ini Polri ya kan mengarahkan rakyat atau warga yang ingin melapor, silakan lapor ke MKD ya, Majelis Kehormatan Dewan ya, DPR RI. Nah, artinya kalau saya melihat ini kan membuat kegaduhan. Kan buat kegaduhan nih, kan banyak yang ramai nih sampai lapor-lapor, kan itu bisa menimbulkan kegaduhan. Ya kan? Sama lah dengan Pak Edi Mulyadi. Kan itu juga berpotensi untuk kegaduhan, makanya ditangkap ya. Kalau anggota Dewan yang DPR RI yang sekiranya mengucapkan sesuatu kemudian dianggap kebencian oleh banyak warga, kemudian dengan alasan memiliki hak imunitas kemudian tidak bisa dipidana, wah, bagaimana ini? Anggota DPR RI yang terhormat yang digaji oleh rakyat, yang seharusnya berjuang memikirkan bagaimana rakyat makmur dan sejahtera, yang seharusnya itu mengajak rakyat agar menghindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian. Seharusnya anggota dewan yang terhormat mengajari rakyat itu bagaimana bertutur kata yang baik, digaji oleh rakyat. Terus dia kebal hukum imunitas sehingga seenaknya bisa ngomong seperti ini. Waduh, pemikiran saya seharusnya itu pejabat-pejabat negara yang digaji oleh rakyat kalau berbuat kesalahan yang menyakiti hati rakyatnya, ini harusnya itu hukumnya lebih berat karena dia digaji oleh rakyat, uang dari rakyat. Dia bisa dapat gaji karena adanya rakyat. Dia bisa menikmati fasilitas negara karena adanya rakyat. Dia duduk sebagai pejabat apapun itu di politik ya karena ada rakyat yang harus dia pikirkan. Ini kawan. Namun demikian di sini saya juga selalu berpesan, jika ada permasalahan begini sebaiknya itu dengan permintaan maaf sudah mantap. Nah, Pak Arteria Dahlan ini sudah meminta maaf. Karena apa? Itulah ciri khas budaya tradisi kita di timur ini. Jika ada khilaf saling memaafkan, meminta maaf dan tidak mengulangi lagi, kemudian biar selesai masalah. Saya senang itu. Tapi kalau saya lihat lagi kasusnya Pak Edi Mulyadi sudah minta maaf tapi tetap lanjut, ini jadi berbeda. Ya, jadi saya tidak bisa berpikir membandingkan kedua ini. Ya, demikian informasi saja kawan. Silakan ya yang mau ngasih pesan, yang mau ngasih masukan, silakan di kolom komentar video ini. Cuman saya berpesan hindari status atau kalimat yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan. Semoga semuanya ke depan kita semakin baik, setiap orang, setiap kelompok ya, dan setiap kita semua semakin baik ke depannya dalam bertutur kata di depan publik. Demikian kawan, merdeka, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.